Makasih Bu Bidan. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Novita. Kebetulan saya dinas pagi ini. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Sabil Bu. Ibu Sabil. Usianya berapa tahun Bu? Saya 25 tahun Bu. 25 tahun. Ya, Ibu ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Bidan, kan saya itu baru melahirkan 3 hari yang Ya. lalu. Dan ini anak pertama saya, jadi saya belum tahu cara pemberian ASI yang benar. Oh, sebelumnya Ibu pernah dapat informasi tentang pemberian ASI eksklusif? Belum tahu Bu Bidan. Oh, belum. Coba saya jelaskan dulu ya Bu ya, sebentar. Ya, saya coba jelaskan dulu ya Bu ya mengenai ASI eksklusif yang tadi Ibu tanyakan. Jadi ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi yang hanya ASI saja Bu, tanpa ditambahkan cairan atau makanan apapun. Ya, itu artinya selama 6 bulan full. Kecuali ibu memberikan obat atau vitamin, itu boleh ya. Dan ASI ini banyak sekali manfaatnya Bu. Yang pertama itu adalah salah satu nutrisi terbaik untuk bayi. Selanjutnya itu juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayinya sehingga bayi jarang sakit. Lalu ASI juga dapat meningkatkan kecerdasan, dan yang terakhir ASI itu dapat meningkatkan jalinan kasih sayang Bu antara ibu dan bayinya. Seperti itu ya, itu mengenai ASI eksklusif. Dan ASI ini kan Bu ada jenis-jenisnya ya. Ada yang namanya kolostrum, ASI peralihan, sama ASI matur Bu. Ibu sekarang warnanya ASInya seperti apa? Masih kayak kuning-kuning gitu Bu Oh Bidan. iya, Ibu udah hari ketiga ya? Iya. Masih hari ketiga ya? Ya, jadi kolostrum itu adanya di hari pertama sampai hari ketiga. Dan itu benar warnanya kuning-kuningan ya. Dan yang di kolostrum ini, dia tuh manfaatnya sangat-sangat bagus nih. Baik dia kandungan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, itu yang paling bagus itu adanya di kolostrum. Walaupun dia keluarnya memang nggak banyak. Ya, dan selanjutnya ada yang namanya ASI peralihan. ASI peralihan ini dia sama Bu untuk antibodi ya, sebagai antibodi daya tahan bayinya. Ini biasanya warnanya memang tidak sepekat yang tadi ya Bu, yang kuning-kuningan, tidak. Dia tuh volumenya lebih banyak dan peningkatan di karbohidrat dan lemaknya itu sangat bagus pada saat peralihan. Yang terakhir ada yang namanya ASI itu ASI matur atau yang udah mateng. Ya, itu harinya tuh biasanya hari ke-10 sampai selanjutnya sampai 2 tahun yang menyusui, itu namanya ASI matur. Ya, ASI matang yang udah matang. Sama kandungannya juga sangat bagus dan volumenya semakin dia matur itu semakin banyak biasanya. Sampai sini Ibu mungkin udah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Oh, jadi penting ya Bu Bidan ya ngasih ASI. Iya, ASI eksklusif itu penting banget Ibu untuk bayinya. Kalau misalnya untuk memperbanyak ASI bagaimana Bu Bidan? Nah, untuk memperbanyak ASI, banyak yang bisa Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu menyusui itu minimal 2 jam sekali, waktunya itu 10-15 menit. Itu bayinya itu minimal ya Bu ya. Yang kedua, kalau bayinya tidur, Ibu bangunin bayinya. Ya, dan posisi Ibu ketika menyusui harus nyaman. Ibu bisa sambil duduk, bisa sambil tidur, asalkan Ibu posisinya dekat sama bayinya, jadi Ibu bisa menyusui setiap saat. Ketika Ibu menyusui, Ibu benar-benar harus kontak mata sama bayinya. Dan Ibu rasakan apakah bayi ini menelannya aktif atau tidak. Dan yang terakhir, ketika Ibu menyusui, selama menyusui, Ibu istirahatnya harus ditingkatkan, makan minum harus ditingkatkan, terutama Ibu makan sayur ya. Sayur yang hijau-hijau, seperti bayam, dan lain sebagainya, itu Ibu harus sering makannya, harus banyak, biar ASI-nya juga banyak. Nah, karena tadi juga saya menyinggung tentang gimana sih supaya nyaman menyusui, saya ajarkan, sekarang saya coba ajarkan mengenai teknik menyusui itu seperti apa. Ya, sebentar ya Bu ya. Nah, jadi ini teknik menyusui yang saya akan coba jelaskan ke Ibu ya. Yang pertama, Ibu ini misalkan saya payudara kita ya. Kita analogikan di sini. Nah, ini kan payudara. Otomatis kita kan harus membersihkan dulu dari payudara kita. Boleh dibersihkan dulu sama Ibu biar bersih. Nah, setelah itu kan ASI keluar nih Bu. Ibu posisinya harus nyaman dulu, harus relax ketika Ibu akan menyusui ya. Nah, ASI Ibu keluarkan dulu. Nih, Ibu rasanya kayak gini. Keluarkan yang sedikit biar kita tahu. Ada keluarkan sedikit ya. Nah, yang sedikit ini Ibu jangan dielap, tapi kita oleskan ke daerah puting, daerah areola ini gitu. Ya, biar apa tujuannya? Itu tujuannya agar tidak lecet.
Ya, tidak lecet daerah puting ibu. Nah, ketika sudah keluar ASI-nya sedikit, ibu mulailah masukkan si mulut bayinya ke puting ibu. Harus dirangsang ya Bu ya, dirangsang mulut bayinya. Terus habis itu kan bayinya masuk ibu. Ibu sanggah nih tangan ibu ke bawah payudara ini. Sanggahnya seperti ini. Ya, disanggah, bayi masuk mulutnya. Kita lihat apakah bayinya ada refleks menghisap atau tidak. Ya, menghisap atau tidak. Dan kalau menyusui itu enggak hanya di bagian putingnya aja Bu, tapi harus sampai ini nih, yang bagian ini nih, namanya areola yang hitam-hitam ini. Jadi harus full penuh di situ karena di sini juga terkandung banyak ASI-nya. Hormon itu fullnya di sini banyaknya. Ya, biar itu juga supaya tidak lecet ibunya. Ya, kita perhatikan ketika bayinya menyusui, kita harus kontak mata ke bayinya karena itu meningkatkan jalinan kasih sayang. Ya, perhatikan juga Bu ketika ibu menyusui, bagian atas ininya ibu harus pakai tangan ibu harus ditekan kayak gini karena apa? Takutnya kena hidung bayi. Kita lupa kita asik menyusui, sedangkan hidung bayi tertutup oleh payudara kita. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Ketika bayi sudah tidak ada refleks menghisap nih, jangan langsung dilepas, tapi ibu lihat dulu, ibu rangsang lagi bagian ujung jari ibu ke sini kan masuk ke ujung mulut bayinya. Ketika dia isap kembali berarti dia udah ada refleks lagi. Seperti itu minimal 2 jam sekali ibu menyusuinya. Ketika ibu sudah menyusui, udah kosong nih kerasanya, boleh dilepas, tapi pelan-pelan ibu harus ada gerakan rangsangan dari ujung jari tangan ibu, masukkan dikit-sedikit biar ada udara yang masuk ke mulut bayi, itu otomatis akan melepas sendiri. Ya, jadi nggak sakit juga ke ibunya. Nah, setelah selesai proses menyusui, jangan lupa ibu harus mensendawakan bayinya. Ya, sendawakan bayinya, ditepuk-tepuk sampai dia sendawa. Gitu. Itu cara teknik menyusui agar ibu juga nyaman dan ke bayinya juga ada manfaatnya, ke dia juga ada manfaatnya gitu ya. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan Ibu tentang teknik menyusui? Kalau misalnya cara menyendawakan bayinya bagaimana Bu? Sendawain bayinya? Iya. Ya, bentar ya, saya contohin dulu. Nah, caranya Ibu, kan ini bayi Ibu taruh di pundak di sini, terus Ibu tepuk-tepuk bayinya. Ya, tepuk-tepuk sampai kerasa bayinya sendawa atau bersuara. Nah, ketika bayinya udah nih, ketika tepuk-tepuk udah bersuara, berarti udah Ibu letakkan lagi bayinya, gitu ya. Ini tuh untuk mencegah terjadinya gumoh atau kalau kita biasanya bahasanya olap, gitu ya. Gitu. Nah, jadi untuk mensendawakan bayinya seperti tadi Bu yang udah dicontohkan, gitu. Gitu ya Bu. Ibu kan saya tuh kerja. Kalau misalnya pengen tetap ngasih ASI eksklusif, gimana Bu caranya? Oh, bisa banget Bu. Jadi kan namanya kita wanita karir ya Bu ya, wanita karir. Itu bisa, udah banyak cara yang bisa Ibu lakukan. Yang pertama, misalkan Ibu ini masih cuti kan ya. Masih cuti, selama cuti Ibu menyusui bayi secara langsung, eksklusif langsung ke payudara Ibu. Nah, ketika masa cuti itu udah hampir berakhir, misalkan beberapa hari berakhir, Ibu ubah polanya. Dari tadi polanya misalkan menyusui secara langsung, dirubah polanya menjadi diperah ASI-nya. Gitu. Ibu bisa dengan memerah ASI. Nah, ketika Ibu nanti sebelum berangkat ke kerja, ke kantor, itu bisa disusuin dulu bayinya. Ketika Ibu udah di kantor, Ibu perah ASI-nya di kantor. 3-4 jam Ibu memerah ASI di kantor. Kalau di kantor ada lemari es, Ibu masukkan. Nanti kan dimasukkan ke wadahnya, masukkan ke kulkas si kantong ASI-nya itu. Ketika Ibu sudah pulang, Ibu kasih ASI-nya ke bayinya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya Bu ya, ada poin tentang perah ASI, bisa perah ASI. Jadi perah ASI itu ada 2 cara Bu. Yang pertama bisa dengan manual, yang kedua bisa dengan alat. Saya jelaskan yang untuk yang pertama dulu, ada yang namanya dengan cara manual. Dengan cara manual, Ibu sebenarnya sih sama prinsipnya seperti teknik menyusui. Ibu pertama dibersihkan dulu seluruh bagian dari payudara Ibu. Boleh pakai air hangat, boleh pakai air biasa, boleh, asal dibersihkan dulu sebersih-bersihnya gitu ya Bu ya. Nah, setelah itu boleh Ibu kompres dulu kalau merasa banyak di payudaranya penuh gitu ya, boleh dikompres dulu. Nah, setelah itu ini Ibu kan mulai merah nih. Ibu merahnya dari awal dulu, dari bagian depan dulu nih, bagian putingnya areola. Nanti keluarkan ya Bu ya, sedikit-sedikit keluar. Ibu boleh oleskan lagi kayak tadi, oleskan itu biar Ibu tuh nggak lecet
putingnya. Nah, setelah udah dikeluarkan kayak gini, ibu mulai deh memerasnya. Ibu, tangan ibu seperti ini, seperti yang saya contohkan. Nanti ibu tekan, peras, tekan, peras, tekan, peras, seperti ini terus sampai ibu merasa payudaranya udah kosong nih. Dan itu pun ibu harus ada wadahnya, wadah untuk ASI. Ya, untuk ASInya. Dia bentuknya kayak plastik itu, ibu udah siapin, ya. Atau ibu taruh dulu di gelas, di cangkir itu boleh, simpan dulu nanti dipindahkan. Ya, pada prinsipnya ibu ketika ingin memeras, tekan, peras gitu ya. Itu bergantian, ketika ini sudah terasa kosong, boleh yang sebelah sini. Gitu. Untuk yang manual ibu sudah mengerti? Mengerti Bu Bidan? Nah, ada cara kedua Bu. Cara keduanya dengan alat. Namanya ini pumping alatnya ya Bu ya. Ini wadah yang tadi yang saya jelaskan tadi ya. Ini namanya plastik ASI. Ibu bisa ada kalau di apotek ya, bisa dibeli di sana. Nah, caranya ini kan tadi sudah saya jelaskan. Pada prinsipnya tetap sama, harus keadaan payudaranya bersih. Bersih payudara kanan kiri ibu sudah dibersihkan. Setelah itu si alat pumpingnya kita buka. Ibu siapkan juga plastiknya. Nah, ini kan alatnya ini plastik ya Bu ya bahannya. Nanti dia otomatis menempel pada payudara ibu. Ibu misalkan boleh dari kanan dulu atau kiri dulu. Pada prinsipnya boleh mana dulu aja. Misalkan ini dulu. Nah, ibu tempelin, dia kan otomatis menempel ya Bu ya. Nah, ibu pegang. Nanti kita tinggalin aja Bu. Nah, seperti ini. Nanti ASINya dia otomatis akan mengalir ke dalam sini, tertampung di wadahnya, dia di botolnya. Nah, terus sampai ibu benar-benar terasa kosong. Kalau sudah benar-benar terasa kosong, ibu pindahkan ke payudara satunya. Kalau ini udah penuh, ibu masukkan dulu. Ya, kalau udah penuh, ibu boleh buka seperti ini. Dibuka, terus ibu masukkan ke wadahnya. Gitu. Ya. Kalau misalkan ini masih bisa, boleh pakai payudara yang satunya. Masih nggak terlalu penuh, misalnya baru setengahnya atau seperempatnya, boleh payudara. Satunya, terus ibu seperti ini lagi. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk yang pumping pakai alat. Jadi ibu bisa ada dua pilihan. Kalau ibu merasa nggak apa-apa deh pakai yang manual aja, ibu boleh pakai itu. Tapi kalau ibu biar nggak ribet, kayaknya lebih enak pakai alat deh. Boleh ya, ibu tinggal beli aja alatnya, ibu pumping nanti. Paham ibu sampai di sini? Paham Bu Bidan? Iya. Bu Bidan, kalau misalnya sudah selesai diperah, terus kan udah penuh. Nah, nanti kalau misalnya cara penyimpanannya bagaimana Bu Bidan? Soalnya kan takut basi. Iya, benar. Saya jelasin ya Bu ya untuk cara penyimpanannya, karena memang berbeda-beda Bu cara penyimpanan itu waktunya. Nah, sini saya jelaskan. Untuk penyimpanan di suhu ruangan tuh kayak gini nih Bu, kita biasa simpan aja di sini. Ini contoh botol ASI, simpan, atau di plastik ASI simpan. Itu 6 sampai 8 jam. Jangka waktunya ya bisa bertahannya. Artinya kalau sudah 9 jam atau 8 jam lewat, itu udah nggak bisa dipakai ASINya ya. Lalu di lemari es Bu, bisa ditaruh di lemari es, itu 3 hari jangka waktunya. Ibu simpen nih si ininya, wadah ASINya, ASI di plastik atau di botol, simpen di lemari es itu hanya 3 hari. Kalau di freezer yang satu pintu, kan lemari es ada yang 2 pintu, ada yang 1 pintu ya Bu ya. Kalau yang dia 1 pintu, itu bisa 2 minggu bertahannya ASINya. Dan yang kalau misalkan udah dia freezernya ada 2 pintu lemari esnya, itu dia 3-6 bulan. Batas maksimal bertahan ASINya. Jadi ibu ketika ini nih udah ditulis ini merahnya tanggal berapa, ibu tulis tanggal berapa dan jam berapa. Jadi ibu bisa mastiin nanti ini bertahannya sampai berapa lama ya, kayak gitu. Jadi memang beda-beda untuk penyimpanan ASI dan waktunya. Sampai di sini paham Bu? Paham Bu Bidan? Iya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya Bu ya, gimana sih cara penyimpanannya, waktunya. Nah, sekarang saya mau jelasin untuk gimana sih kalau misalkan dari lemari es gitu ya. Dari lemari es, dia dalam kondisi beku, dalam kondisi dingin, gimana supaya bisa diminum sama bayinya. Kan ini udah ada plastiknya ya Bu ya. Ibu kan keluarin nih dari lemari es. Diamkan dulu, ibu siapin air hangat dalam botol atau dalam wadah. Nanti si ASI ini ibu rendam ya sampai kerasa anget si ASINya. Jadi ibu kan bisa tahu ya batas hangatnya kayak gimana. Kalau udah kerasa anget, ambil, ibu pindahin ke botol atau ke wadahnya. Nanti ibu kasihin ke adiknya. Jadi nggak dalam kondisi dingin. Tuh.
Nih Bu, tadi udah saya jelaskan ya Bu ya, banyak tentang akses eksklusif, manfaatnya, cara penyimpanannya. Berarti Ibu udah paham ya tentang penyimpanannya. Kalau penyimpanan itu yang ini bukan Bu Bidan, yang kalau misalnya udah diperas, sudah penuh, terus kalau misalnya di ruangan kayak gini 6-8 jam. Ya, Ibu di rumah adanya? Ada kulkas. iya. Yang 2 pintu Bu Bidan. Kalau 2 pintu berarti 3-6 bulan ya? Iya benar, berarti Ibu bisa 3-6 bulan bertahannya. Untuk kalau Ibu bekerja nih, karena Ibu udah habis masa cutinya, berarti Ibu sudah tahu juga ya. Oh iya, yang diperasnya ada 2 teknik. Yang pertama itu berarti yang manual ya Bu Bidan, yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua bisa pakai pumping. Iya. Jadi Ibu sudah paham ya. Semoga nanti Ibu bisa terapkan juga ke bayinya, agar nanti bayinya bisa akses eksklusif selama 6 bulan. Ya, sampai sini Ibu ada yang ditanyakan atau mungkin Ibu ada yang kurang paham? Sudah cukup Bu Bidan? Nah, udah. Terima kasih ya Bu ya, Ibu udah datang ke sini, udah konsultasi. Nanti kalau ada apa-apa, ada keluhan, Ibu boleh langsung ke sini lagi. Oh iya, makasih Bu Bidan. Ya, kalau gitu saya duluan ya Bu Bidan ya. Mangga. Hati-hati Bu ya. Terima kasih Bu ya atas kunjungannya. Terima kasih Bu Bidan. Hati-hati ya Bu. Duluan Bu Bidan. Iya, mangga. Dalam konseling kita harus memperhatikan komunikasi kita bersama pasien yang kita kenal dengan istilah SOLER. Yang pertama, kita harus senyum dan bersifat terbuka kepada pasien dengan ekspresi kita tidak menghakimi pasien. Yang kedua, kita harus condong ke depan pasien atau cenderung ke pasien. Lalu kita eye contact atau kontak mata bersama pasien, relax, dan kita harus bersifat atau bersikap bersahabat pada pasien. Ya, sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.